lagi. Tapi kalau di mata manusia semua kita salah habis, Bang. Iya. Karena terkadang kita ini melihat terbalik. Mata kanan, mata kiri menciptakan, mata kiri diciptakan untuk melihat keburukan diri kita sendiri, mata kanan untuk melihat kebaikan orang lain. Sekarang terbalik, mata kanan melihat kebaikan kita, mata kiri melihat keburukan kita. Makanya dari tadi itu Bapak itu bicara yang buruk-buruk saja. Coba 1 detik lah kita bicara yang Oke, silakan. Ini aduh. Sama saya santai, Pak. Santai saya sama saya, Pak. Silakan. Anda bertanya Anda jangan bikin saya tertawa. Saya ini apa-apa, Pak. Membuat orang tertawa dan tersenyum itu kan suatu yang kemuliaan daripada Anda marah-marah di sini. Rungkat amal kita kalau Anda marah-marah kan. Gitu. Begini. Tadi kan saya sebelum itu kan dibawa gara-gara Bapak itu si John sudah tapping itu rom stres. Akhirnya kita berdua dibilang stres sama Oten kan. Gara-gara saya kan hidup saya kan belum berubah kan begitu. Saya tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan sholat, kejahatan terus. Semenjak ada sholat itu saya melakukan sholat 25 menit. Nah, menjauhkan keji dan mungkar itu tadi. Lepas itu mengerjakan kejahatan lagi. Nah, kan begitu. Apa yang saya sholat lagi itu saya tidak. Ya, sholat lagi. Apakah itu yang betul kayak begitu? Iya, tidak masalah kan, kita mau berubah kan, niat kita mau berubah kan. Iya. Nah itu kalau niat mau berubah, insya Allah innamal amalu binniyat. Ya Allah, saya pengen berubah ya Allah. Allah tahu kita punya kapasitas. Allah lebih tahu daripada kita, Pak. Allah lebih tahu bagaimana masa depan kita daripada kita sendiri, Pak. Jadi ketika Anda sudah mau bertobat, Anda sudah mau, misalnya Anda kejawen nih kan, sudah menyimpang ini. Nah ketika Anda kembali ke Islam yang lurus, Anda sholat. Tapi ketika itu misalnya dulu Anda sembah pohon, misalnya dulu Anda sembah pohon, kejawen kan sembah pohon kan. Nah setelah itu Anda sholat, habis itu Anda keluar, Anda sembah pohon lagi, sholat terus, Pak, sehingga Anda bisa sadar bahwa Tuhan yang benar itu bukan pohon. Karena begini, Pak, dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah menduakan Tuhan. Nah kalau Kristen itu meninggalkan Tuhan itu lebih parah. Kalau Anda ini kan masih menduakan Tuhan, Tuhan Anda Allah dan pohon kan, gitu. Jadi tetap Anda sholat terus apapun. Makanya tadi saya bilang, Pak Ustadz, saya masih berzina, sholat. Ustadz, saya masih membunuh, sholat. Ustadz, saya masih main judi, sholat. Ustadz, saya masih minum khamar, sholat. Kenapa harus sholat? Karena inna sholat tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sudah sholat tetapi belum bisa berhenti dari perbuatan keji dan mungkar, maka tingkatkan lagi sholat kita. Maka ketika sholat kita sudah meningkat, maka keburukan kita pasti akan menurun. Begitu, Pak. Hidup ini naik turun, Pak. Seperti apa? Seperti keuangan kita. naik turun, Pak. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Jangan panggil Ustadz, panggil Nuding saja. Saya bukan Ustadz. Iya. Oke. Saya ini mengikuti Allah karena Allah itu ya Tuhan saya kan begitu. Masya Allah. Karena Allah itu bukan pohon. Iya, bukan. Tapi oke, mantap. Kan Allah itu tapi apa? Mengutus utusan itu ada 2. Ada para nabi dan ada para iblis kan begitu. Ya semua saya utusannya itu ya saya ikuti semua kan begitu. Jadi kalau menurut Anda antara nabi dan iblis mana yang baik? Ya? Antara nabi dengan iblis mana yang baik kalau menurut Anda? Ya saya ya ikuti semua karena iblis sama nabi itu ya utusan Allah kan begitu. Bagaimana Anda ini? Bagaimana Anda kalau begini nih? Ini bisa-bisa Anda hidup duinatur lagi. Jangan-jangan Anda ini Tuhan Oten ini, duinatur ini. Tidak boleh begitu, Bang. Ingat, Bang, kita punya keluarga, ya. Dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Dunia ini kalau tempat tinggal para nabi dulu terdahulu masih hidup di dunia ini. Sekarang mereka tidak ada lagi. Mereka semua sudah kembali kepada Allah. Ya, sekarang akhirat masih cerita. Besok-besok ya Tertulianus
lahir di Kartago, Afrika Utara, sekarang Tunisia, tahun 155 Masehi, meninggalnya tahun 220 atau sampai tahun 240. Catat tuh. Ditetapkan mana? Diem kalau nggak tahu. Tuntut saya kalau saya salah. Ditetapkan dalam Konsili Nicea. Siapa? Athanasius, Irenaeus, siapa lagi? Santo Jerome, Konstantin. Baca deh sejarahmu deh. Nah sekarang apa yang mau kau tanya? Jawab. Apa yang mau kau tanya? Tanya aja lah. Kemampuan udah lah. Ya sudah. Apa pertanyaanmu? Semua juga udah tahu kok kemampuanmu rupanya botol. Apa pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Jawab. Iya udah nanya. Status tim rendah. Saya mau berangkat kerja ini. Ya apa pertanyaanmu? Coba Anda jelaskan surat 70 Al-Ma'arij. Oh nggak tahu saya surat 70 Al-Ma'arij itu apa? Baca. Coba jelaskan. Ya kau baca. Sanggup nggak kamu? Oh saya sanggup, saya tahu. Nih, oke. Commute ya. Nih, mute nih ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Koreksi saya Ustaz kalau salah. Salasailum bi'adzabin waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Diam. Nih, saya kasih tonton sama kau, orang Islam tuh begini. Lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببني. Surat apa itu coba? Surat apa? Kamu? Coba surat apa yang ku baca tadi? Itu surat Al-Ma'arij. Jangan kau kira kami ini umat-umat ini macam kau terjemahan. Bibelmu pun kau tak tahu, nanya pun kau tak tahu di mana letak ayatnya. Begitu kan? Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Itu yang mau kau tanya, Dek. Iya, itu yang mau kau tanya. Nih, saya ajari orang Islam itu di dalam kepalanya Al-Quran. Apa Ustaz Miftah? Koreksi kalau bacaan saya ada yang salah. Iya kan? Kamu mau tanya itu? Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Itu yang mau kau tanya kan? Dan aku bersumpah dengan pemilik daripada masyrik dan maghrib. Itu yang mau kau tanya kan? Pemilik daripada masyrik dan maghrib. Itu yang mau kau tanya. Sudah aku jelaskan itu. Itu yang mau kau tanya, Dek. Itu yang mau kau tanya, Dek. Bilang, Bang Dian, saya mau nanya ayat itu, Bang Dian, gitu loh. Jawab, ayo, bilang dulu. Bilang dulu. Jangan di-mute. Ini kita lihatkan kebotolan dia. Dan aku bersumpah, kata Allah, demi pemilik daripada masyrik dan maghrib, terbit tempat terbitnya matahari dan terbitnya tenggelamnya matahari. Saya baca saya bantah Anda dengan data ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Diam. Aku baca, aku bantah kau dengan dalil. Allah pemilik. Diam PA. Bisa tak kau diam? Diam. Ya. Di dalam surat Al-Muzammil, ya, dalam surat Al-Mudaththir, Rabbul masyriqi wal maghribi la Al-Muzammil, ya, Al-Muzammil, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Tuhan pemilik langit, pemilik tempat terbit matahari dan tempat tenggelamnya matahari, ya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah mengatakan dialah yang
memiliki tempat terbit matahari dan tempat terbitnya bumi, maka itu dia sedang memuliakan dirinya sebagai bersumpah. Aku bersumpah demi pemilik. Siapa pemilik maghrib? Siapa pemilik masyrik? Allah sendiri. Al-Ma'arij surat 70 ayat 4 dan 5. Sudahlah, kau berarti coba jelaskan. dari tadi ku bacakan loh dengan kau itu. Ya itulah kalian. Nggak bisa. Nanya aja nggak tahu letaknya. Di tadi itu dah. Coba di mana? Saya apa Ustaz Miftah? Saya bukan sombong kepada saudara ikhwan muslim ini. Saya mau sombong sama orang Kristen. Kenapa? Oten, saya mau sombong kenapa? Kalian itu berhadapan dengan umat hafalan gitu loh. Iya kan? Ustaz Miftah, monitor. Coba dalil saya tadi salah atau tidak? Surat Al-Muzammil. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Ya, pemilik masyrik, pemilik maghrib, tidak ada Tuhan selain dia. Fattakhidhu, maka ambillah dia sebagai wakil, sebagai apa sih Ustaz ya? Saya lupa itu. Nah, artinya ya, kalian jangan ajari kami kalau yang begitu. Kau nggak bisa baca Quran mau bilang bahwa Allah itu bersumpah demi Tuhan yang lain, kan begitu? Pea kalian ini. aduh. Nih lihat nih, kita naikkan yang longgar-longgar, enggak apa-apa. Nih ya, longgar. Kau Kristen ya? Kristen. Islam goblok ini nggak tahu sopan santun. Oke. Temanya ada. Mau diskusi bro? Mau diskusi santai. Mau diskusi? Biarkan dulu. Nah, kau mau diskusi bro? Sambung goblok. Mau diskusi. Ada temanya. 1 apa 3 Tuhanmu? Jawab. Kenapa kesurupan? Dia aja Prof. Prof. Kenapa Muhammad ini kesurupan? aja di anu. Prof. Kepel di rupiah aja saja. Aduh, Allahu Akbar ya Allah. Udah ada kalian cari Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Akan keluar kan? Coba lihat. Kabur. Aduh. Saya baca Quran, kalian kepanasan. Saya baca Bible, kalian kepanasan. Cobalah diskusi itu yang enak gitu loh. Iya kan? Bible nggak tahu, Quran nggak ngerti. Iya kan? Ujung-ujungnya dibacakan Bible panas, dibacakan Al-Quran kerojotan. Memang agak lain kalian ini. Nah, ini satu lagi si Peri ini. Silakan Ustaz. Atau Ustaz Miftah deh. Yang ini agak longor ini. Saya sambil makan ini, maafan ya. Saya mau sarapan sebentar. Silakan Pak dosen barangkali Pak Prof. Sama ini Kang Ustaz Tri, silakan. Ini takut banget ini orang itu. Silakan Kang Ustaz, silakan kalau ini. Ini ada apa namanya? Ini nih, kotoran berjalan ini. Apa yang disampaikan Ustaz Miftah itu betul. Jangan merasa marah ya. Saya pun adalah kotoran yang berjalan loh. Kenapa? Itu kalau pikirnya pendek gitu. Kotoran berjalan. Kita semua di dalam perut kita ini ada kotoran. Betul nggak Ustaz? Jangan dianggap itu penghinaan loh. Tapi memang gambaran orang seperti mereka justru tidak ada satupun ayat yang menyamakan dengan hayawan. Lebih rendah daripada hayawan. Kalau anak kami balhum abon. Iya. Kenapa ya Muslim selalu menganggap diri sebentar Ustaz Miftah. Ya silakan guruku. Kalau kamu menganggap dirimu benar, jadi saya mau sampaikan kepada penonton yang Pratama, ya jangan jangan ini apa terus Gini ya, saya sambil makan afwan ya semuanya ya.
Nah, tapak layar sambil di kita, sambil dikit. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Padahal Buat kalian pas itu di kita baru locknya ya. menurut Ya. Alkitab kamu menyembah Pas di kita. berhala. Ini sudah era digital soalnya. Sebentar bang pengikut Bang Peri, nggak perlu anda yang kebawa ke sana gitu loh. Sekarang ini fokus dengan tema 1 apa 3 Tuhanmu Bang Peri, jawab itu dulu. Begini ya, semua orang Kristen meyakini Allah itu Esa. Ya, Esa yang terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Firman, Esa dan terdiri. Kamu tuh nggak mau belajar. Kapan kamu itu mau belajar? Itu lihat usiamu, menurut Alkitab kami, lihat ubanmu, kamu menyembah Fer. ilah berhala. Jadi, Itu oke, menurut coba Alkitab Fer. kami ada dalil. Mulai kan? Fer, coba. Ya, memang. Kamu bisa membedakan nggak, Fer? Bisa membedakan nggak dengan apa namanya Esa dengan Eka itu? Bisa membedakan nggak? Batu hitam saja kamu bisa jadikan penghapus dosa. Oke, santai. Kenapa Allah itu Kalau tidak Tuhan bisa? kamu itu punya lato-lato nggak? Ya. Kenapa Tuhan kamu tidak beranak? Mungkin Tuhan beranak, Ini, Fer. sedangkan dia tidak punya Fer. istri. Berarti Tuhanmu punya kamu itu? lato-lato. Ferry. Kenapa? Tidak punya Ferry. istri. Dari Quranmu, bro. ini kita serius. Mana ya. mungkin Ini coba Allah mau bisa belajar kamu beranak, itu coba sedangkan dia- belajar serius, Ferry. Betul tidak? Ferry coba Berarti gini. kalau dia punya istri dia akan beranak. Berarti Ferry. Tuhanmu punya lato-lato. Tadi kan bahwasanya dengerin menurut botak. kamu itu bukan Diturunin, Esa, biar kan, aja Ferry. di atas. Dengerin kau itu, bergiliran kalau ngomong tuh. Oke. Kau kita tuh bukan pakai anak timer. kemarin sore, kau mau keturunkan? Oke, mari kita pakai timer, bro. Enggak usah pakai timeran. Sekarang ini begini, bergiliran bicara itu. Nih, antum, dengerin. Kau dengan Ustadz Miftah, kami semua akan mendengarkan. Syaratnya apa? Bergiliran berbicara. Berikan Oke. sama satu sama lain. Jangan nyerotos datanya satu-satu. Silakan. Silakan Ustadz Miftah. Coba. Kamu mengerti nggak definisi Esa dengan Eka? Echad dan apa? Esa. Iya. Definisi Esa dan Eka, dan tahu nggak? Esa. Eka dan Esa dan Eka itu pertanyaannya. Esa. Ya. Oke. Esa itu kan satu kesatuan itu. Nggak Dari bisa mana? Di mana coba tunjukkan? Coba tunjukkan arti kalau Esa itu satu kesatuan. Itu Coba tunjukkan, beda kamu kan dengan biasa on Esa. cam. Apakah Esa dengan satu Kamu itu sama? kan biasa on cam. Coba tunjukkan literasi atau kamus yang menunjukkan bahwasanya Esa itu artinya kesatuan. Coba tunjukkan. Mencret. Coba tunjukkan. Kenapa sih biar Oke. kamu itu nggak mau belajar udah berubah Coba juga? tunjukkan kata kami Dulu itu tunggal. ditanya, Coba ditanya kamu malah tunjukkan balik kata nanya. kami itu Kenapa tunggal. nggak ada? Pernahkah kata Nggak kami ada. tunggal? Enggak. Coba tunjukkan literasi, tunjukkan referensi ataupun kamus di mana keilmuan yang mengatakan bahwasanya Esa itu adalah kesatuan. Coba tunjukkan. Oke, coba juga Anda tunjukkan bahwa kami itu satu. Lihat diskusi enggak? Tunjukkan bahwa kami itu pernah Kau tunggal bisa atau diskusi tidak. atau tidak, Peri? Jawab dulu satu-satu, nanti dijawab itu. Santai bro, santai. Di bawah. Karena bisa diskusi. Dia Oke, nyamakan Rider. PK, itu satu. Rider Muslim atau Kristen? Kristen dia. Oke. Silakan tanggapi tema. Anda bilang santai, santailah. Ayo, silakan. Silakan Oh, Ustaz Bang Miftah. Raider. Monitor Bang Raider. Monitinya guru-guru ya. Bang Raider ini dari Katolik atau dari Protestan? Saya Kristen. Iya, dari ini apa namanya, denomnya apa? Tritunggal atau Warnes, Advent atau Darni atau Rasmi? Denomnya apa, Bangku? Turun aja lah. Protestan. Protestan. Nah, udah jelas Dari- begitu. Begitu dong, kan enak. Dari Tritunggal kan? Tapi ini nggak sidang nih kan? Maksudnya? Diskusi bukan sidang ini ya. Di sini ada temanya, selesaikan tema, Bang. Habis itu Abang mau tanya boleh? Kamu Ya. ngomong pelan-pelan aja. Kenapa kau rupanya? Aku di Palembang. Kenapa rupanya? Nggak seneng kau?
Kamu jangan bawa-bawa suku. Kalau Kenapa? diskusi yang benar. Ini orang Palembang ngomongnya keras. Bukan berarti keras. Kau kalau mau diskusi, ini rumahku. Ada tema. Jangan beleng-beleng kalian di sini. Kalau nggak suka skip, turun kau. Itu ada tema kok. Nanti sesudah selesai temanya, kau mau bawa, kau mau tanya apa, silakan. Itu tadi aku persilakan saudaramu nanya aja nggak tahu di mana datanya. Sekarang kalau kau mau diskusi, ya diskusinya satu apa tiga tuanmu, silakan kau selesaikan itu. Silakan Ustaz Miftah. Tadi kan sudah dijawab. Belum selesai, nggak ada yang selesai jawabannya. Mana? Kau jawab itu, Udah, silakan. sekarang jawab coba. Tuhan kamu satu atau tiga? Tuhan semua umat manusia itu satu. Allah itu Esa. Wah, betul. Allah itu Esa. Yang namanya satu itu kan tiada yang lain. Sepakat? Sudah. Masih mau Ya, ngomong yang namanya lagi? yang namanya satu itu kan tidak ada yang lain. Sepakat? Jadi Esa, Allah itu Esa. Jadi Iya, yang namanya Esa itu kan artinya tunggal. Yang namanya tunggal itu kan tidak ada yang lain, cuman satu-satunya. Betul nggak? makanya kamu dengar dulu. Tahu Esa itu tunggal. Kamu terus ngerocos Iya, jawab dulu. Yang namanya Esa itu tunggal, betul kan? Betul. Nah, Yang namanya tunggal itu kan cuman satu-satunya, tidak ada yang lain, betul kan? betul. Nah, Apalagi? satu itu berarti kan cuman Allah yang Tuhan itu kan? Betul. Apalagi? Berarti kalau cuman satu-satunya selain Allah tersebut bukan Tuhan. Ya enggak? Itu dari bahasa Allah dulu kita ambil ya. Kan begitu. Maksudnya gimana? Yang namanya Tuhan, tadi kan Anda menjawab, yang namanya Esa, yang namanya tunggal kan cuman satu-satunya. Tidak ada yang lain, berarti selain Allah tersebut bukan Tuhan karena cuman satu. Ustadz, antum, Momon. Iya kan? Sekarang ini maksudnya sekarang Enggak, kita jawab kan dulu, bahasa dari jawab dulu. Berarti kealahannya selain dulu, kan? selain Allah tersebut berarti kan bukan Tuhan. Selain Allah tersebut. Iya benar. Benar, berarti cuman satu kan? Nah, sekarang kalau Yesus berarti kan bukan Tuhan, betul nggak? Dengar dulu. Makanya kamu dengar dulu biar saya terangkan. Apa yang mau Jangan didengarkan kamu terus apa? langsung Apa membuat yang mau didengarkan? Satu Yang tidak mau argumenmu didengarkan saja apa? yang mau saya dengar. Ya karena tidak memakai keilmuan Anda itu. Coba apa yang mau apa yang mau dikatakan? Kau Coba. nggak memakai keilmuan biar saya buat nanti ininya. Kamu dengar dulu. Kamu Esa. Ya, Allah, Pak, Esa. coba. Saya tanya dulu sama kamu. Matahari itu satu nggak? Satu. Enggak. Iya. Ada nggak matahari yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Apa yang kamu rasakan dari matahari itu? Ini mau cerita Tuhan atau mau cerita kepanasan? Biar kamu dengar dulu. Kamu juga jangan asal hanya argumentasimu aja yang mau Nggak, kita dengar atau ini. Kamu mau cari kebenaran atau pembenaran dalam argumentasimu? Coba kita ulangi lagi. Berarti selain Allah itu bukan Tuhan. Selain Allah itu bukan Tuhan. Ya kan cuma satu Tuhan itu. Itu kan menurut ajaranmu itu. Loh, katanya tadi Esa itu tunggal. Yang menjawab Itu Esa menurut itu tunggal ajaran. itu siapa? Kamu kalau berargumentasi kamu harus satu-satu. Kamu dengar dulu. Kalau kamu mau ngomong, biar saya dengar dulu. Buat dulu argumentasimu semua. Allah, blok kutak lagi. Kau jangan blok kutak. Otakmu itunya yang blok kutak. Ya udah. Kita mengalah, Ustadz. Kita turunkan. Ya, kita ikuti cara berpikir Anda. Silakan. Gimana? Bukan mengikuti cara berpikir Anda. Saya mengikuti cara berpikir silakan. kamu. Oke, silakan. Berpikir kamu itu yang utak-utak. Iya. Kamu Iya, satu, saya tanya matahari satu. silakan. Jadi kamu samakan Allah dengan matahari. Iya, silakan. Iya, malah curhat. Mulai curhat, silakan. bego. Ya, silakan. Apa sih yang mau disampaikan Abangku? Apa yang mau disampaikan Abang? Apa yang mau disampaikan? Saya kan mengikuti tema kalian. Iya, satu apa tiga Tuhanmu gitu kan? Makanya biar kamu mengerti mengenai ajaran tentang keyakinan kami.
Ya silakan. Ya silakan. Coba. Jadi Coba kamu pengen tahu. Jangan Ya langsung saja, jangan langsung, kamu- langsung saja. Tadi mau menyampaikan apa, abangku? Coba mau menyampaikan apa, coba. Saya ingin menyampaikan Iya. mengenai ajaran kalian dengan ajaran kami itu memang sudah pasti berbeda. Jadi kamu jangan memaksakan ajaran kami. Udah pasti, ya udah pasti beda. Jangan kamu memaksakan. Bang, gini Iya. aja bang, daripada abang cerita begitu, sekarang ginilah, biar memotong waktu. Tuhan abang itu siapa sekarang? Gimana? Tuhan abang sekarang siapa? Yang abang sebut Tuhan itu siapa? Tuhan kita. Iya, Tuhan saya. abang, kita nggak bicara kita, karena pasti beda. Kenapa sendiri udah bilang beda? Sekarang Tuhan abang siapa? Tuhan saya. Iya. Ya Tuhan saya, Tuhan Yesus lah. Oh, Tuhan Yesus. Iya. Oke. Di mana keterangannya Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Yang sudah naik ke surga. Enggak, saya nggak tanya itu. Ya, jadi saya apa? tanya sama Apa abang. katanya? Oke, di saya mana minta- datanya iya, saya- Yesus mengatakan dirinya Tuhan, bang? Hah? Ya, silakan. Gimana? Di mana datanya Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Datanya. Ya, tertulis di Bible itu di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Sekarang data menurut Alkitab gitu. Iya dong, masa kita ngomong-ngomong doang? Oh. Kalau datanya kan sudah tertulis itu di situ. Ya di mana? Tunjukkan, bang. Maksudnya untuk menunjukkan. Saya Iya, nggak di mau- mana tertulis? Misalnya gini nih, di Yohanes kah, di Matius kah, di kitab mana coba ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Silakan. Lanjut Ustaz, biar nggak kemana-mana. Aduh, kamu kalau selalu data-data terus. Berarti Udah semua. ngarang. Kok Berarti ngarang? Tuhannya Gimana abang sih? ngarang. Nggak ada ngarang. Oke, kalau nggak ngarang berarti ada nggak di Bibelnya? Bisa nggak kalau saya Yesus bertanya itu lagi Tuhan? samamu? Ya itu Bang, ini belum kelar. Selesaikan Belum dulu, dijawab bang. ini. Oke, mungkin abang nggak tahu ya, saya jawab. Kalau abang menyebut Yesus itu Tuhan, di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus mengatakan justru Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, Yesus menyatakan Bapa lah Tuhan langit dan bumi. Abang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Mana yang benar? Makanya kamu itu gini. Ya jelaskan bang, jangan makanya. Jelaskan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kalau Yesus menyebut adalah Bapa adalah Tuhan, ada. Nah sekarang di mana tertulis Yesus menyebut dirinya adalah Tuhan? Atau begini, biar pinter abang. Di mana Bapa menyebut Yesus adalah Tuhan? Silakan. Gimana? Ini agak ngedon ini jaringan. Gimana kurang jelas tadi saya dengar? Yesus menyebut Bapa lah adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, Yesus ya, yang Anda sebut Tuhan adalah Yesus. Dia menyebut Bapa lah Tuhan langit dan bumi. Kemudian Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak menyebut dirinya Tuhan. Dia mengatakan Bapa lah Tuhan langit dan bumi. Nah, tolong sebutkan dengan saya di mana Yesus menyebut dirinya adalah Tuhan langit dan bumi. Silakan. Ada atau tidak? Kita bukan kalau untuk kayak gitu, kalau saya orangnya yang real aja. Iya, yang real itu kan masa abang menganggap Yesus Tuhan padahal dirinya nggak pernah menyebut dirinya Tuhan. Gimana sih bang? Itu kan menurut kamu. Itu pikiranmu berarti. Itu menurut kamu. Kok pikiran saya? Ya, coba. Iya, Anda menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus menyebut Bapa lah Tuhan. Gimana sih? Ini jangan-jangan abang ini cinta sebelah tangan ini nanti dengan Yesus. Kamu jangan pakai logikamu kalau baca. Tapi gini Ustaz, Silakan. Silakan Sekian, Kang Mel. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini aja langsung aja. Rider, kau tahu Yesus itu Tuhan dari mana? Itu Gimana? aja. Kau tahu Yesus itu adalah Tuhan dari mana? Yesus itu Tuhan dari mana? Iya.
Udah kayak pertanyaan-pertanyaan malaikat kalian itu sama saya. Enggak. Bukan, Anda mengenal Yesus itu Tuhan dari mana? Dari Alkitab kah? Dari Bapak Gereja? Atau dari doktrin? Dari ayah ibu? Atau dari mana? Udah jelas pokoknya itu dari semua yang kau jawab itu satu kesatuan tuh semua. Satu kesatuan. Oke. Kalau misalkan di dalam Alkitab, misalkan di dalam Alkitab, Abang mengetahui dalam Alkitab, di mana ayatnya bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Kita itu nggak usah sampai ke situ lah kalau yang mau dibahas untuk ini ajarannya. Kalau ajaran kami itu nggak perlu. Bang, ini edukasi bang, bukan omon-omon. Bukan masalah edukasi. Bukan ini ada 5.500 edukasi bang. Abang bukan jangan edukasi, jangan itu mempermalukan gitu. umat Kristen bang, gitu loh. Abang mau di sini bang, abang naik ke sini mewakili umat Kristen yang ada di sini penontonnya 515, mewakili loh bang. Abang berani naik berarti berani mewakili. Nah sekarang abang harus bertanggung jawab di mana datanya di dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Abang mewakili loh, jangan bikin malu loh. Kenapa jangan bikin malu? Mewakili, justru kamu yang malu-maluin bertanya pun pertanyaan yang nggak apa. Itu. Gimana sih? Gimana? Mengakui di Yesus Tuhan tapi nggak tahu dasarnya. Gimana reader? Kamu buat malu reader. Bukan buat malu. Nanti gimana? Gitu. Jangan. Markus 12:29 coba baca. Saya ini bukan ahli Alkitab. Saya lebih memperjelas secara kehidupan aja udah. Hukum yang karena satu aja gini ya. Ini saya modal saya begini. Dengar ya. Saya modalnya saya ini aja yang saya tahu. Lihat. Tuhan Allah kita. Kalian dengar dulu. Bisa nggak dengar? Saya bukan Alkitabiah. Nih biar saya dengar. Saya hanya modal satu yang bersedia. Ya udah nggak apa-apa. Ya, saya jawab nih. Silakan. Pegangan saya, kenapa Yesus itu adalah Tuhan yang kalian bilang itu, ya? Dasarnya tadi tuh Yohanes 1 ayat 1, ya. Apa bunyinya bang? Apa bunyinya? Yohanes 1 nomor 1 itu apa? Apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman. Dengar. Terus? Firman bersama-sama dengan Allah, kan gitu. Terus? Ya dengar dulu, saya terus. Kau kalau orang ngomong terus kau dengar. Iya, dulu. bacain datanya yang bener bang. Di sini ini bukan mau dengerin curhat abang tanpa data, asumsi. Curhat awal. Kamu so pintar kamu. Oh, saya pintar. Saya buktikan. Saya buktikan. Dari tadi aku jengkel sama kau. Nih, Yohanes 1 nomor 1. Lihat, saya nggak bisa buka Bible ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Satu, kau mau bilang firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Itu kan yang kau mau bilang? Aku pintar dibanding kau. Nah sekarang ini kita to the point saja lah. Masih banyak Kristen-Kristen yang nggak boleh begini, malu-maluin ini. Gimana kau mau menjalankan amanat agung? Markus 16 nomor 15, Matius 28 nomor 18 19. Bagaimana kau mau menjalankan itu coba? Menjelaskan ini aja kau nggak ngerti dari tadi muter. Itu imanmu silakan. Kita di sini bukan bicara iman, brother. Kita di sini sedang berbicara data. Di mana tadi saya sudah sebutkan Matius 11 nomor 25. Yesus menyebut Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Kau menuhankan Yesus, mana dasarmu itu? Kau bilang tadi Yohanes 1 nomor 1. Apa hubungannya? Coba kau jawab, buka kau punya mute. Di sini kau nggak bisa menjajah kami gitu loh. Kau kuberikan hak berbicara, tapi ya jangan pakai asumsimu sendiri. Bawa, buka Biblemu itu, pertanggungjawabkan gitu loh. Kalau cuma mau mendengar bualan kosong, udah aja kau pergi ke gereja. Di sini nih orang ini berdiskusi by data gitu loh. Iya? Lanjut Kang Meong, silakan Kang Meong. Ini kalau nggak ini ku tendang aja ke bawah nih. Raja Pama, mohon maaf, Muslim atau Kristen Raja Pama ini? Silakan. Kristen. Oke, Anda bisa diskusi. Pak Raider, bagaimana mau lanjut? Kalau mau lanjut, saya harap Anda paham ya, cara berdialektika itu paham. Ya? Kamu yang paham harus berdialek. Apa itu? Coba apa berdialek tuh Pak? Coba Pak. Kamu yang harus paham berdialek. Ya sudah. Anda sekarang dulu sampai sebentar. Raider. Ya. Oke. Sekarang begini, kita sepakati dulu ya.
Yesus itu menyebut bapaknya Tuhan, betul? Itu isi Bibelmu loh. Sabar, Betul? sabar, berku narasi. Sabar, berku bantu. Jadi Kau mau bantu ya sudah. Saudaramu berarti nggak bisa jawab, berarti silakan kau bantu. Jadi kau nggak pernah baca Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Oh baca. Aku baca lagi ya. Aku baca lagi. Ya. Oke, aku baca lagi. Aku bantu kau baca. Aku dan Bapa adalah 1 Yohanes 10 nomor 30. Apalagi? Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu lagi. Apalagi yang mau kau baca? Nah sekarang apa poinnya di situ? Bukan. Ya, kau bilang ya. Sekarang aku mau apa poinmu di situ coba? Apa yang mau kau sampaikan dengan poin kalimatmu itu? Iya, sebagai Tuhan sang Bapa itu, sang Bapa kan Oh berarti Yesus dan Bapa itu satu pribadi gitu maksudmu? bukan Nah, Tuhan. jadi apa? Tiga. Kang Meong lanjut dulu, Kang Meong. Izin dulu semuanya. Saya dulu ini. Ini kalau saya mah gas terus ini. Tiga dalam satu hakikat. Tiga dalam satu hakikat Tritunggal. Oh Tritunggal. 3 dalam satu hakikat. Masing-masing punya pribadi sendiri nggak? Ya, pinter kau. Punya pribadi sendiri atau tidak? Jawab dulu. Iya, pinter kau. Jawabanmu benar. Di mana tertulis? Di Bible. Iya di mana? Di Bible lah ini. Iya di mana? Di pasal berapa? Surat siapa? Pasal berapa? Nomor berapa? Kau mau tahu aja apa? Mau tahu banget. Oh saya tahu, makanya cuman saya pengen uji kau. Di mana datanya coba? Jadi ngapain kau tanya kalau kau tahu, Iya, botol? kalau aku tahu, karena aku mau korek pikiranmu itu benar atau tidak. Jangan-jangan asumsimu doang. Aku bukan data nggak bisa deh, satu. Sekarang kau sebutkan aja, aku yang bantu, aku yang bacain. Kau PA kau tahu ngapain nanya aku? Kau bukan sendirian apa? Nah kan? Yang udah ada sakit nih ini. Sekarang ini. Kau ngapain nanya coba? Ya mana datanya di Bible coba? Iya, kau Di tahu ngapain pasal nanya, berapa? coba? Di surat siapa? Misalnya di Lukas kah? Di Matius kah? Di Yohanes kah? Atau di KPR kah? Di Ibrani kah? Di Raja-Raja kah? Di mana coba? Ayo sebutkan. Kau tahu tapi nanya aku kan botol yang. Bilang aja, Bang Dian saya nggak tahu begitu. Ih, sakit. Bilang aja, bilang. Sakit. Coba, bilang aja, Bang Dian saya nggak tahu. Kalau kau tahu tinggal jawab. Tinggal jawab. Bang Dian, kalau kau tahu buka aja Bang Dian. Berarti kau nggak tahu kan? Aku nggak bisa buka data. Kau tinggal sebutkan dengan di sini. Pak Raider tahu nggak di mana datanya? Bang Raider tahu apa kan? itu? Bukakan aja. Data apa? Oke lah, nggak apa-apa. Kalau tahu ya kamu lah. Iya kamu sudah, yang bilang baca. aja gini loh. Begini loh Pak Raider. Saya tuh menaikkan Anda di sini tuh sebetulnya bukan mau menghina Anda, bukan juga mau direndahkan, mau merendahkan, bukan. Tapi sama-sama kita berbicara dengan data, dengan pikiran yang sehat. Ya Yesus dan Bapa dan Roh itu tidak pernah satu. Diam. Saya lagi bicara. Ya, di mana datanya? Silakan dibuka di Markus 1, Markus pasal 1, nomor 9, 10, 11. Di mana lagi? Di Matius 3, dari nomor 13 sampai dengan nomor 17. Sewaktu pembaptisan di Sungai Yordan, ya. Nah, turun dia. Gak mampu dia. Ya, kemana Kang Meong? Ya. Kang Meong malah turun sebentar. Nggak mampu dia turun dia. Oh, bukan nggak mampu. Saya pastikan Kang Meong itu lebih pintar dari kau. Tadi mulut kau yang bilang nggak mampu. Nggak mampu dia. Mulut kau yang bilang. Kau yang nggak mampu. Kupikir kalian berdua yang tak turun. Kalau Kang Meong itu tahu persis saya. Bibelnya lebih banyak dia tahu daripada kau. Kau disuruh datanya nggak tahu. Mampu dia. Diam, Raider, diam. Saya bacakan. Diam kalian. Diam kalian. Diam. Kau bacakan ya. Waalaikumsalam. Tuh naik lagi dia. Tadi ada telepon. Oke. Kang Meong. Izin Kang Meong, tolong dibacakan sama longor-longor ini. Matius 3 nomor 16-17 saja lah. Tahu yang longor otak itu.
Ya, Matius Kang Meong. 3 16-17 Markus ini Matius bukan Markus. Matius 3 16-17 ya. Nah, Oke. Nih, aku bacain ya. Ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17-nya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." itu dalilnya bahwa Yesus Bapa dan Roh Kudus itu tidak pernah satu. Bapak di mana coba Pak? Saya tanya sama Anda Raja Pama, di mana Bapak? Di mana Pak Raja Pama? Bapak di mana? Bilang, kan tadi bilang Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Loh, itu Bapak bilang dia di surga, gimana sih? Iya memang. Emang kok bisa? Lo dengerin ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Denger. Pakai feeling, pakai pikiran. Nanti saya buka. Saya akan buka dengan Anda. Yohanes 17. Kau dengar dulu. Kau tahu kolom mula. Bisa nggak selesaiin satu-satu? Oke, lanjut. Kau katakan tadi, ya, di situ sudah jelas. Tidak pernah Bapak dan Yesus itu adalah satu wujud. Satu pribadi tidak pernah. Ya, makanya Yesus sebutkan tadi, sewaktu pembaptisan di Sungai Yordan, langit terbelah, keluarlah Roh Allah dalam wujud burung merpati ke atas diri Yesus. Yesusnya keluar dari air. Terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ada berapa entitas di situ Pak Raider? Ada berapa? Kau logikamu nggak bisa, nggak ngerti saya melihat logika berpikirmu. Longor kamu, longor. Ya sudah, Bapak di bawah ya. Sok pintar. Ya sudah, kau di bawah. Ternyata kau tidak bisa berlogika, sudah kuterangkan. Nanti di dalam Markus 16 nomor 20. Ya gimana masa saya mau caci maki orang yang begitu? Orang sudah jelas-jelas datanya sendiri kok dibilang saya longor. Bagaimana tidak mungkin saya berpikir Bapak ada di surga, roh Allah dalam rupa burung merpati terbang di atas Yesus, dan Yesus keluar dari air. Ada berapa pribadi di situ Pak Raja? Berapa? 3. Itu jujur. Saya benarkan Anda gitu loh. Nah, jadi apa yang disebut aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku tuh apanya coba? Kau mulung nggak? Firman Tuhan tahu nggak? Yesus itu firman Tuhan. Di mana tertulis? Di mana aja boleh. Bisa nggak kau diskusi? Ya, bisa nggak kau diskusi? Ya di mana? Di mana datanya? Di Bible. Waduh. Oke. Lo pernah nggak mengaku Tuhan? Selesaikan dulu itu, brother. Ya, kan? Di mana tertulis Yesus itu firman Tuhan tuh di mana? Di Yohanes 1 ayat 1. Apa bacain coba? Pada mulanya, kau yang baca nggak suka data ini. Miskin sekali kalian itu ya. Ujung-ujungnya kalian mengandalkan umat terjemahan, umat hafalan ini untuk membacakan Bible, tapi nggak apa-apa deh. Catat ikhwan fillah di bawah nih, lihat nih. Berarti penting hafalan itu ya. Saya bacakan sama kau ya. Pada mulanya adalah firman. Itu TB1. Kalau TB2 begini bunyinya. Pada mulanya sudah ada firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, mana di situ Yesus firman coba, mana? Firman itu adalah Allah. Iya, mana di situ? Kan kau menyebut Yesus itu firman Allah. Di mana tertulis Yesus itu adalah firman Allah coba? Aduh, aku nggak bisa buka tipisnya satu nih. Maklum aja orang susah ini. Aduh, kasihan. Kang Meong gimana Kang Meong? Kita turunkan saja yang begini.
Modal nggak Nggak, punya. di mana Silakan. gini Silakan Kang Meong, silakan Meong ambil alih ya. Saya izin dulu ke belakang. Menurut abang Yesus adalah firman gitu loh, di mana yang mendukung bahwa tadi kan Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, di situ firman menurut abang adalah Yesus. Di mana data yang mendukung bahwa firman itu adalah Yesus? Karena di Yohanes 1 nomor 1 sampai Yohanes 1 nomor selanjutnya sampai akhir tuh tentang pembaptisan, ya, tentang keyakinan Yohanes Pembaptis, itu tidak dinyatakan bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Gitu loh. Di mana data yang mendukung bahwa firman itu adalah Yesus? Gitu, Bang. Silakan. Gini, apapun jawaban saya kalian bantah. Jadi percuma kan saya jawab. Jadi aku gantian nanya boleh? Nggak dibantah, cuman abang bicara dengan data gitu loh. Enggak, aku nanya boleh nggak? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengaku Tuhan? Boleh. Gantian pertanyaan yang sama. Itu datanya di mana firman itu adalah Yesus? Itu gampang, masalah pertanyaan abang itu gampang sekali dijawab gitu loh. Di mana Allah mengaku Tuhan? Ya gampang itu masalah. Di mana firman dulu, firman, selesaikan firman dulu. Dari tadi udah jawab, cuma kau bantah Di mana? sama aja. Iya, di mana? Di mana? Di Yohanes mana? 1 firman itu apa? Yakin firman itu adalah Yesus? Nah, gantian. Di mana Allah mengaku Tuhan? Itu yakin Yesus di situ firman. Iya. Datanya pendukungnya dari mana? Itu kan jawaban saya, ngapain dibantah lagi? Kamu kan cuma nanya pertanyaan aja kan, saya jawab. Terus saya bisa gantian. Di mana Allah mengaku Tuhan? Jawab dulu Raja Pama. Orang belum selesai pertanyaannya. Kenapa takut ditanya? Mudah, pertanyaan Anda tuh mudah gitu. Kamu nggak jawab soalnya pertanyaan kami. Ini kan udah dijawab. Yesus itu firman Mana Tuhan. jawabnya, dari mana, datanya mana? Di Yohanes 1 ayat 1 kan udah. Ya, coba isinya apa? Yohanes 1 nomor 1 itu isinya apa? Pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah. Ya udah. Di mana Yesusnya? Di mana Yesusnya? Di ayat 14 ya nggak salah. Lupa gua. Aku ada satu pula ini. Nomor yang 14 itu apa bunyinya? Kalau aku bisa buka data ya udah kutunjukin sama kau. Kan di situ ada Bible, Bang. Gak usah pakai data. Bible. Aku lagi di kerjaan di luar. Ya, ngapain naik-naik mempertahankan Yesus firman kalau nggak tahu? Aku di Jamba, jadi nggak bisa gantian nih. Ya udahlah turunnya aja lah kalau takut ditanya. Kalau aja nggak bisa jawab, gimana mau bertanya? Cuman aku mau jawab nggak? Udah aku jawab kok bantah sama sekarang aja. Gini sekarang Anda bertanya, Anda nggak bisa menjawab dengan data ya. Anda bertanya pun harus dengan data gitu loh. Aku nggak usah pakai data, aku nanya aja. Kok nggak usah pakai data, namanya omon-omon, Bang. Iya, di sini bukan. Aduh, udah. Gini. Apa yang mau kau tanya? Di mana Allah mengaku Tuhan? Di Al-Quran ada Allah mengaku Tuhan. Ada banyak. Nah. Dalam surat Toha ayat yang ke-14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Berarti apa Tuhan lagi? Kau dua ya? Tuhan kau dua ya? Apa yang dua? Iya, Firaun ngaku Tuhan juga. Kok ngaku kan Tuhan? itu mengaku. Iya, Allah juga mengaku Tuhan. Apa bedanya? Apa bedanya coba? Ya Allah, longor kali kau ini, Bang. Fir'aun itu mengaku Tuhan, ya. Tetapi apakah dia Tuhan yang benar menurut Allah? Tidak.
Ya Allah Robbi, Yesus Bertanya mengaku aja, Tuhan. Bertanya aja kok nggak bisa. Udah deh, kau dibawa aja dah. Makanya aku bilang percuma gitu loh bang. Ustaz. Enggak, kita mau memperlihatkan kebotolan dia aja nih, nggak apa-apa lah. Coba yang Kristen yang naik. Ini mana aja nih? Yang Kristen. Iya. Awan Ustaz minta tadi saya terpaksa tackle karena Ustaz terlalu tinggi untuk menjawab dia. Nggak apa-apa. Iya, silakan naik yang Kristen, ketik satu yang Kristen yang mau naik. Saya persilakan naik semuanya. Coba lihat tuh. Dia nanya apa dijawab. Safili, mohon maaf, Muslim atau Kristen, Bang? Halo Safili, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Islam bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan, saudara? Oh, gak ada berarti. Abang di bawah, Bang. Izin, Bang, ya? Iya. Masya Allah. Jazakallah Iwan Villa yang belum bantu di tag layarnya, yang belum bantu follow akun saya ini karena masih sedikit. Ya, oke. Saya persilakan yang Kristen naik. Yang pinter lah, jangan yang longor-longor gitu loh. Ya, Ikhwan Bila yang di bawah bantu di follow akun-akun para guru nih, kayak Pak Turiman, ada Bang Iqbal. Ini Bang Kata Bible 08 nih, Masya Allah nih. Beliau, wah luar biasa tuh. Wah, viewersnya sampai 5.000, 10.000 ya. Nah, dibantu di follow ya. Izin Pak Rukun dulu, Kang Ustaz. Siap. Silakan. Saya persilakan yang longor-longor mau naik, boleh dulu, enggak apa-apa. Sultan Parimbo. Mohon maaf, saudara, Muslim atau Kristen? Aku Muslim bang, aku nengok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada bang, nengok longor tuh aja bang. Ya. Kita bantu, jangan benci Pak. Kita doakan hidayah ya. Assalamualaikum. Izin diturunkan ya. Oke. Leonardo. Ya ini mah naik cuman mau report. Silakan naik Morgan. Selamat bergabung Morgan. Anda Muslim atau Kristen? Kristen bang. Mau diskusi bang? Yup. Oke. Temanya di sini ada tema bang ya. Satu apa tiga Tuhan Anda? Mau ditanggapi? Silakan. Kalau kami orang Kristen mengatakan satu, kalau kalian mengatakan tiga, itu terserah kalian. Kalian kan nggak iman kalian itu. Kita nggak bicara iman bang di sini bang, pakai data bang. Ya, makanya saya bilang orang Kristen itu mengatakan satu dengan tiga, tiga hakikat. Ya udah nggak apa-apa. Kita buktikan saja betul satu atau tiga nih, gitu loh. Kita buktikan ya. Bisa nggak abang buktikan dengan kami bahwa Tuhan abang itu betul satu? Iya. Bisa? Itu sudah Roh Kudus, firmannya Yesus itu firmannya Tuhan. Kalian kan nggak percaya firman Bapa di surga. Bukan, berarti kan itu ada tiga dong. Itu menurut kau, itu menurut Anda. Ya, di mana tertulis Yesus? Sekarang gini, saya tanya aja dulu deh. Tuhan abang tuh yang mana? Udah dibilang satu, Bapa di surga. Yesus itu firmannya, baru Roh Kudus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalau begitu. Oh, bos, ini bos. Punya Alkitab situ, ada Alkitab situ. Ada di dalam pikiran saya, Pak. Bapak mau dalil yang mana? Berarti tahu semua Alkitab? Tahu isinya? Insya Allah. Kalau nggak tahu, tinggal buka, Pak. Oke, yuk. Ya itu berarti nggak tahu kan? Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 30. Apa dibilang di situ? Aku dan Bapak adalah satu. Ya itu kan udah bilang kan? Udah tahu kan? Nah, iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ya. Di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus katakan begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, coba
Yesus dengar, Bang. dengar dulu Pak, sabar. Oke, Iya kan? oke. Bapak kan mau membuktikan bahwa Tuhan Bapak itu satu. Iya. Oke, sekarang ini, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Ya. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, yang mana yang Tuhan ini? Ini orang Kristen yang jawab Bang Ester sejati ya. Lihat. Ya nggak masalah, pakai data Ya. Pak. Kalau nggak pakai data ya sama aja bohong gitu loh. Saya orang Kristen. Dari lahir saya Silakan. Kristen. Dia berkata itu sebagai manusianya, Bang. Makanya aku bilang Tuhan itu ada hakikat kemanusiaannya, ada keilahiannya. Itu Di dia mana berkata sebagai datanya, manusia. Pak? Iya, Nggak di usah mana apa-apa. datanya? Di Bible Di itu mana selalu diceritakan, datanya Bang. tertulis? Di Bible itu lengkap. Makanya kita Iya jangan paham. mana? Sebutkan, nggak apa-apa. Saya sudah bilang, Bang. Dia berkata sebagai manusia, kemanusiaannya. Iya, di mana disebutkan Yesus itu adalah manusianya dari Bapak tuh, di mana datanya? Sudah saya bilang tadi, Yesus itu Bapa di surga itu firman-Nya itu sebagai Yesus. Firman itu sebagai firman-Nya. Begitu. Jadi enggak. Jangan santai saja Pak. Dengan saya ini kalau Bapak santun, saya santun lagi. Saya juga santai, Bang. Oke, dengerin. Pertanyaan saya, ya, Yesus kan menyebut Bapa lah Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus yang manusia ini mengatakan Bapa dia itu adalah Tuhan langit dan bumi. Saya tanya Bapak, Yesus dan Bapa ini dua pribadi atau satu pribadi? Dia itu satu pribadi. Dia bilang Yesus itu firman Tuhan, itu perkataannya. Kau Di mana? percaya, Sebentar. Oke, saya terima kata-kata Bapak itu. Berarti Yesus ini adalah firman Allah, begitu? Yang menjadi manusia, begitu? Ya, firman yang Di mana manusia. datanya, Pak? Di mana datanya? Kok di mana Bapaknya? Itu jawabannya Yohanes 10. Aku dan Bapak adalah satu. Itu sudah itu aja, Bang. Saya akan bantah Bapak, Yohanes 5 nomor 26. Sebab Apa sama nih? seperti Bapak, diam dulu Pak. Bapak dari apa tadi bilang? datanya itu saja. Saya nanti sebutkan Bang, semua saya yang Bapak emosi, maksud. Bang. Saya tahu. Diam Bang, kalau dulu Bapak sebentar. emosi. Simak. Santai aja. Saya bacakan datanya sama Bapak. Sebab sama seperti Bapak punya hidup dalam dirinya sendiri, begitupun anak punya hidup dalam dirinya sendiri. Apa yang mau Bapak bantah dari situ? Silakan. Kalian mau bilang Tuhan kami tiga, jawabannya itu Oh di 10. tidak, saya tidak bilang begitu Pak. Yesus dan Bapak katakan, adalah dengar Pak. Yesus mengatakan, ya, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini menandakan Yesus Bapak dua pribadi. Dua pribadi Pak, ya, dikuatkan lagi, ya, di dalam Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, begitupun juga anak dikaruniakan hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa pribadi Pak? Kalian mau bilang dia tiga. Tadi mau Bapak bilang satu pribadi. Ya, satu orang Kristen itu satu. Kalian mau bilang tiga, mau bilang 10, terserah kalian. La Itu ilaha tiga. illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang berani datang Bapak bertanya. mau membantah perkataan Yesus. Saya sudah jawab. Bapak adalah Dengerin satu. kata Ya, Yesus, 10, sebab sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, begitupun anak dikaruniakan hidup dalam dirinya sendiri. Saya tanya berapa pribadi Pak? Sudah saya bilang tadi, aku dan Bapak adalah Berapa satu. pribadi? Tinggal Nggak usah jawab. panik, Bos. Itu iman Satu kami. atau dua? Kau yang panik, bukan aku. Aku nanya nih, aku uji konsistensi kau. Aku dan Bapak itu adalah satu. Kau menjawab satu pribadi. Sementara menurut Yesus, dia sendiri adalah satu pribadi yang lain, Bapak pribadi yang lain. Itu menurut Anda. Anda kan nggak mengimani itu. Bukan menurut saya, menurut Yesus. Kalian mempelajari Alkitab untuk memotivasi untuk beli Oh buku tidak Pak. Kami orang Kristen santai aja, men. Itu udah dikatakan akan banyak datang nabi-nabi palsu. Nah, itu udah dikatakan Alkitab itu. Enggak usah Kalian melebar, itu nanti palsu. saya kuliti Anda. Anda enggak baca Bible Anda, saya baca Kau Bible berani Anda. ditanya? Kau berani Sekarang ditanya? Kau berani ditanya? Tadi kan gantian. dengar Pak, belum selesai nih Bapak jawab. Enggak apa-apa, nanti saya akan jawab pertanyaan Bapak. Saya akan jawab pertanyaan Bapak. Satu lah. Tadi kan Anda Ya, bertanya. ini kan belum selesai. Anda belum bertanggung jawab dengan mengatakan Bapak dan Sekarang Yesus saya itu berani satu tanya. pribadi. Saya tanya dulu Sekarang saya Bapak. berani Bapak tanya. denomnya apa Pak? Ganti-gantian. Bapak ini dari Tritunggal, Oneness, ini atau mana? Cuman berani nanya ya, takut ditanya. Ganti-gantian, Bos. Berani ditanya.
Berani ditanya, itu aja. Saya berani ditanya. Berarti kau tak mampu menjawab pertanyaanku. Udah saya jawab tadi. Udah ngaku aja nih, Bang Dian. Dan Bapak adalah satu. Sebentar. Saya cuma punya pertanyaan ini yang harus Anda jawab. Sesudah itu Anda boleh bertanya. Saya tanya, Bapak di dalamnya apa, Pak? Dari Tritunggal? Bapak Tritunggal atau Oneness? Saya Kristen, mau Tritunggal kamu bilang apa? Yang penting saya Kristen. Saya percaya sama Tuhan Yesus, itu aja. Sekarang Anda berani ditanya? Enggak, jawab dulu. Enggak, kalau Anda enggak jawab pertanyaan saya jujur, buat apa saya diskusi dengan orang yang longor? Saya tidak diskusi dengan orang bodoh, Pak. Saya Kristen Protestan. Saya tidak Protestan, berarti Tritunggal ya? Tritunggal ya? Bapak tahu nggak prinsip pengajaran Tritunggal itu apa, Pak? Coba konsep Tritunggal itu macam mana, Pak? Coba sebutkan dengan saya, Pak. Orang Islam, bos, nggak usah. Itu nggak iman. Saya tahu, saya buktikan Bapak nggak tahu. Coba jelaskan konsep Tritunggal dengan saya. Jelaskan. Kamu tadi udah bertanya dengan saya. Kau berani ditanya? Jawab pertanyaanku. Ketakutan kan? Ketakutan ya? Siapa yang takut? Kau jawab pertanyaanku. Jelaskan konsep Tritunggal. Nanti sesudah itu, kalau kau benar silakan kau bertanya. Kau tadi udah bertanya, udah saya jawab. Sekarang saya bertanya, berani bertanya. Kau jangan tes aku tadi. Saudaramu naik bertanya tentang Quran, ku bacakan satu surat. Soal kau ini. Ini orang Kristen asli. Makanya saya tanya kau. Ya sudah. Sekarang tolong jelaskan konsep Tritunggalmu. Jelaskan. Mana? Belum kau jelaskan. Apa itu konsep Tritunggal, coba? Tadi kau bertanya, tadi udah saya jawab di Yohanes 10 ayat 30. Sekarang gantian kita. Berani kau ditanya? Gantian. Enggak, aku mau tanya konsep Tritunggal itu macam mana, coba. Jelaskan dulu itu. Ganti-gantian, takut gue ditanya. Loh, silakan, kan ini rumahku, kau dipersilakan naik. Oke. Coba jelaskan konsep Tritunggal itu. Jelaskan dulu konsep Tritunggal. Mau atau tidak? Kalau nggak kau kuturunkan. Kau jelaskan dulu konsep Tritunggal. Kalau takut, daripada malu. Sudah, nggak apa-apa. Aku takut sama orang botol. Kau diminta menjelaskan konsep Tritunggal aja kau nggak ngerti. Apa yang kau sampaikan tadi itu semuanya dibentahkan oleh konsep Tritunggal sendiri. Tidak pernah Yesus dan Bapa itu satu pribadi. Dengar kau itu longor. Sejak kapan menurut konsep Tritunggal Bapa dan Yesus itu satu pribadi? Itu Oneness. Belajar kau. Tanya sama Bapak gereja kau itu. Longor kalian. Begitu aja kalian nggak ngerti kok. Sok-sok pula ngajarin kami. Turunkan aja itu Brandon ini, udah lama kali dia. Ya, kalau mau naik saya persilakan. Tapi rekan Kristen, di sini ini bukan tempat orang tuh tanya nggak dapat poin. Di sini ruang diskusi nih. Ada tema 1 apa 3 Tuhanmu. Kalau kita sudah dapat poinnya baru. Ya, selamat bergabung Yudi Efek. Mohon maaf, Muslim atau Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disampaikan, Ikhwan? Ini aja deh kalau saya. Memang kalau pemahaman si Oten memang susah bang, karena di Bible itu katanya dalam Bible itu ada ayat berapa itu katakan kami bodoh karena Kristus kan, karena pengikut. Yeremia 4:22. Nah selanjutnya itu si Oten juga kena prank. Ujung-ujungnya nanti tuh kata Yesus apa? Aku tidak mengenalmu, nyala kau dari hadapanku, maka masuk neraka lah itu nanti. Kan? Iya betul. Matius 7 nomor 23. Iya bang. Oke, silakan. Lanjut. Bentar bang. Sebenarnya dalam Bible itu juga ada kata Yesus apa? Tuhan tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat kau dengar, bentuknya tidak dapat kau lihat. Kenapa tiba-tiba bisa dilihat, kan ngawur. Nah, itu kan? Oke. Yohanes 5 nomor 37, Bang. Sebentar, Bang ya. Jumingan, mohon maaf, Muslim atau Kristen, Bang Jumingan? Mungkin itu aja, Bang ya. Saya pamit ya. Siap. Jazakallah. Iya, Bang. Bantu Ikhwan Villa di bawah. Jumingan, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Muslim, Bang. Ada yang mau disampaikan, Ikhwan Villa? Sementara nyimak aja dulu, Bang. Oh, kalau begitu izin dibawa dulu Bang ya. Kita mau diutamakan dulu yang Kristen. Nanti saya berikan kesempatan Bang ya, Bang ya. Izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alde Syah 3. Silakan. Selamat bergabung saudaraku. Muslim atau Kristen?
Muslim atau Kristen bang? Roharti ini kau mau report di bawah kau. Aldesha, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Berhala. Silakan yang Kristen, kita diskusi enak baik-baik di sini. Saya pastikan kalau Anda cerdas, Anda berdata, kami terima. Brandon, selamat bergabung. Mohon maaf, Muslim atau Kristen? Brandon. Hello, Mr. Brandon.